Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihatul Huda, absen 12. Dan saya Umiatul Zudia, absen 20. Di sini kami akan menyampaikan informasi tentang pembentukan BPUPKI. Jadi, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI disebut juga Zokoritsu Zumbi Yosakai. BPUPKI dibentuk karena terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia Kedua akhir September 1944. Pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso. Tujuan Jepang memberikan janji kemerdekaan agar menarik simpati rakyat Indonesia agar tidak melawan Jepang serta membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Alasan Jepang membentuk BPUPKI untuk merealisasikan janji kemerdekaan yang disampaikan Jepang kepada rakyat Indonesia. BPUPKI diumumkan dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 29 April 1945. Jenderal Kumakichi Harada adalah tokoh pembentuk BPUPKI. Susunan anggota BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Waryadiningrat, diwakili oleh RP Suroso dan Ichi Bangase. Anggota BPUPKI yang pertama yaitu 60 orang ditambah 7 orang Jepang, kemudian jumlahnya 60. Tugas BPUPKI adalah merealisasikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia yang disampaikan Jepang kepada rakyat Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Jadi, ada 3 tokoh yang menyampaikan usul mereka tentang dasar negara. 3 tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Usulan pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin dengan cara pidato pada 29 Mei 1945 yang isinya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan dan kesejahteraan rakyat. Dan dia juga menyampaikan secara tertulis pada tanggal 30 Mei 1945 yang isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan kedua disampaikan oleh Dr. Supomo mengenai konsep dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Usulan ketiga mengenai konsep dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, Pancasila diringkas menjadi Trisila dan diringkas lagi menjadi Ekasila. Karena tidak tercapainya kata mufakat tentang konsep siapa yang akan digunakan untuk dipakai sebagai dasar negara, maka BPUPKI membentuk Panitia 9 yang anggotanya beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Rendes Muhammad Hatta, dan anggotanya adalah Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, Abi Husnul Joko Suroso, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Jadi, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 pun menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diberikan nama oleh Muhammad Yamin.
Lalu isi Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945 yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya komplain dari rakyat Indonesia bagian timur, maka Muhammad Yamin, Agus Salim, dan beberapa rekannya berdiskusi menggantikan sila pertama lewat Piagam Jakarta. Dan setelah direvisi, hasilnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan UUD di Indonesia dirumuskan oleh BPUPKI yang dilaksanakan pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Dalam merumuskan UUD, BPUPKI membentuk panitia perancang UUD untuk menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang UUD membentuk panitia kecil perancang UUD, Ketua Supomo, anggota Ahmad Subarjo, Agus Salim, Sukima. BPUPKI juga membentuk panitia penghalus bahasa, anggotanya Supomo, Hussein Jadiningrat, Agus Salim. Hasil kerja panitia perancang UUD yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD 1945. 3. Batang tubuh UUD 1945. Karena tugas BPUPKI telah selesai, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Itulah sedikit informasi tentang pembentukan BPUPKI. Semoga bermanfaat.